Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan teman-teman semuanya yang saya hormati pada hari ini. Yang terhormat dosen pengampu bahasa Indonesia Ibu Ananda Putriani, pergi ke kota beli cemilan sambil hilangkan banyak beban. Marilah kita saling kenalan demi menjalin keakraban. Saya pikir selaku moderator, kami dari kelompok manajemen ingin mempresentasikan artikel yang berjudul Pengaruh CSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability terhadap mobilitas industri perhotelan di era new normal. Isi dari artikel kami terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk mengefisiasikan waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi abstrak yang akan dibacakan oleh Saudari Firly. Untuk Saudari Firly, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Fikar selaku moderator yang sudah memberi kesempatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CHSE yang di mana mobilitas perhotelan di era new normal. Yaitu metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dari kejadian yang diteliti. Dan hasil penelitian kita ini terdapat pengaruh sertifikat CHSE terhadap strategi tingkat penghuni kamar atau TPK. Baik, sekian materi yang saya bacakan. Untuk materi selanjutnya, pendahuluan yang dibacakan oleh Saudara Catur, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Firly atas kesempatan yang telah diberikan. Industri perhotelan memiliki suatu kaitan yang sangat erat dengan sektor pariwisata, di mana Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA mewajibkan kepada seluruh biro perjalanan wisata di Indonesia untuk menerapkan sertifikasi CHSE. Dan untuk para biro perjalanan maupun destinasi pariwisata yang telah berhasil lulus asesmen dari ASITA, mereka akan menerima sertifikasi CHSE dari Lembaga Sertifikasi Kemenparekraf. Selain menerima sertifikasi CHSE, mereka juga akan menerima label Indonesia Care atau IDU-Care. Dan untuk buat kalian yang belum tahu nih, pemerintah juga melakukan berbagai upaya loh untuk mengembangkan protokol kesehatan yang baru, seperti menjalin kerjasama dengan World Travel and Tourism Council yang ada di London, di mana hal itu bertujuan untuk mengembangkan mempromosikan protokol CHSE di seluruh industri perhotelan maupun pariwisata. Pemerintah pun juga melakukan suatu gerakan, yaitu gerakan BISA, bersih, indah, sehat, dan nyaman. Dan untuk materi selanjutnya tentang metode penelitian akan dijelaskan oleh Arafani Rahma. Untuk Arafani Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Catur. Nah, metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Akibat kompleksitas masalah yang diselidiki, maka metode kualitatif digunakan oleh peneliti untuk mencoba memahami situasi lebih dalam dan menganalisisnya lebih lanjut lagi. Pendekatan ini bertujuan agar mengetahui realitas peristiwa yang diteliti dan menghasilkan data deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat, dan berkaitan dengan fakta-fakta serta karakteristik populasi tertentu. Dengan menggunakan metode ini dapat menjawab permasalahan penelitian yang mendalam dan lengkap tentang subjek penelitian untuk menarik kesimpulan penelitian. Sekian materi yang saya bacakan. Untuk materi selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Saudara Silvi. Baik, terima kasih kepada Saudari Arafani telah memberikan keterangan terkait metode dan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari artikel yang sudah dibuat. Mungkin pertama kali ini kita sudah melewati fase di mana COVID-19 ini sangat menyerang seluruh dunia, bahkan termasuk Indonesia. Awal mula COVID-19 ini berasal dari negara Cina pada tahun 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020. COVID-19 ini menyerang berbagai sektor perekonomian, termasuk sektor industri pariwisata dan juga industri perhotelan. Menurut UU nomor 10 tahun 2009, pasal 14 ayat 1, penyedia akomodasi atau perhotelan termasuk ke dalam 13 bidang usaha pariwisata. Dan pada saat itu, industri perhotelan merupakan salah satu industri yang berdampak sangat hebat pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19.
Banyaknya hotel yang terpaksa tutup karena tidak ada lagi kedatangan tamu, serta bisnis makanan maupun mais yang tidak lagi terisi. Sehingga dapat pembuktian bahwa dari data Kemenparekraf mengenai kunjungan Wisman, pada tahun 2019, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman turun menjadi 2,3% dibandingkan bulan Desember tahun 2018. Lalu di tahun 2020 terdapat 4,52 juta wisatawan mancanegara di Indonesia, yang artinya di tahun 2020 ini wisatawan mancanegara turun menjadi 74,84% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 16,1 juta wisatawan mancanegara. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap perhotelan akan disampaikan kepada Saudara Nanda. Kepada Saudara Nanda, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Selvi. Nah, kalau tadi sudah menjelaskan asal-muasal dan data dari Kemenparekraf, saya akan menjelaskan dampak dan faktornya. Jadi, berdasarkan data pada tahun 2018 yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik, terdapat 28.000 unit hunian akomodasi di Indonesia dengan total 650.000 kamar. Akibat terjadinya pandemi COVID-19, menyebabkan tutupnya 1.642 hotel. Berdasarkan pada tahun 2020 yang diperoleh dari PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Apabila dibandingkan dengan data BPS tahun 2018, maka hotel yang terdampak dan tutup sekitar 49,54% dan nyaris 50%. Hotel di Indonesia tutup akibat pandemi COVID-19. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha industri perhotelan di Indonesia yang melakukan penutupan. Yang pertama, mendukung pemerintah dalam upaya memperkecil ruang gerak COVID-19. Yang kedua, melindungi karyawan hotel agar tidak terkena COVID-19 yang bisa saja disebabkan karena berinteraksi dengan tamu hotel. Yang ketiga, terjadinya penurunan tingkat hunian secara signifikan. Yang keempat, penurunan atas permintaan penyediaan ruang pertemuan yang dapat mengakibatkan GOL atau Gross Operating Loss, yaitu di mana kondisi keuangan yang mengalami kerugian. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan ke Saudari Aura untuk menjelaskan tentang sertifikasi CHSE. Kepada Saudari Aura, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Nanda atas kesempatannya. Jadi saat memasuki era new normal pada tahun 2021, seiring membaiknya perekonomian di Indonesia, industri perhotelan pun merupakan sektor yang kondisinya kembali pulih setelah mengalami dampak dari COVID-19 yang diakibatkan oleh penerapan sertifikasi CHSE. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang belum paham apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi CHSE. Sertifikasi CHSE itu merupakan salah satu program Kemenparekraf berupa penerapan protokol kesehatan yang mencakup pada kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Nantinya sertifikasi CHSE ini pun akan diberikan oleh Kemenparekraf kepada seluruh perusahaan dan destinasi pariwisata yang terdapat di Indonesia, di mana seluruh tahapan proses sertifikasi ini akan dibiayai oleh Kemenparekraf, sehingga pengelola destinasi atau perusahaan pariwisata tidak perlu mengeluarkan biaya kembali. Setelah kita tahu apa itu sertifikasi CHSE, kita juga perlu tahu bagaimana sih cara penerapan dari sertifikasi CHSE tersebut menurut Kemenparekraf. Nah, pertama yaitu kebersihan, tersedianya fasilitas cuci tangan, toilet bersih, dan integritas bebas dari vektor. Kedua, kesehatan, menjaga jarak, pemeriksaan suhu tubuh, dan mengelola makanan serta minuman yang higienis. 3, keselamatan, tersedianya kotak P3K, terdapat titik kumpul atau jalur evakuasi. 4, ramah lingkungan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan SOP. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu sertifikasi CHSE dan bagaimana cara penerapan sertifikasi CHSE. Nah, kurang seru dong tentunya kalau kita nggak tahu pengaruh dari sertifikasi CHSE itu apa saja. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Kepada Saudari Rahma, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Aura atas kesempatannya.
Di sini saya akan menjelaskan pengaruh CHSE terhadap TPK atau tingkat penghunian kamar. Menurut data Kemenparekraf, jumlah hunian kamar akibat pelaksanaan sertifikasi CHSE pada tahun 2020 mampu memberikan dampak positif bagi tingkat penghunian kamar atau TPK. Di sini ada data meningkatnya penghunian kamar dari tahun 2020 hingga 2022. Pada Desember 2020 meningkat sebesar 0,65 poin. Dan 1 tahun setelahnya meningkat sebesar 12,50 poin. Dan pada Mei 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 17,88 poin. Nah, di sini juga ada pengaruh sertifikasi CSE pada hotel, seperti meningkatkan jumlah hunian kamar, melanjutkan pembangunan hotel yang sebelumnya sempat tertunda, penambahan jumlah karyawan di tempat kerja setelah dirumahkan karena adanya pembatasan, dan juga meningkatkan jumlah okupansi pada industri hotel di era new normal. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh moderator kita, yaitu Saudara Fikar. Untuk Saudara Fikar, saya persilakan. Terima kasih kepada Rahma. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang diberikan dari materi atau artikel ilmiah kali ini. Berdasarkan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau ASITA, CSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability menjadi SOP atau Standar Operating Procedure untuk seluruh industri perhotelan. CSE ini berdampak cukup signifikan terhadap industri perhotelan dalam menerapkan protokol kesehatan dan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional untuk memilih hotel sebagai tempat menginap. Dengan adanya sertifikasi ini, mampu meningkatkan hunian kamar dan dapat mengembalikan kepercayaan tamu yang berkunjung ke hotel. Berikut adalah referensi dari penelitian kelompok kami. Nah, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Apabila ada kesalahan ucapan atau kata, mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya akan mengadakan sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Saya Safira, izin bertanya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten untuk mendukung penerapan panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di hotel ini? Terima kasih. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Safira. Yang pertama, untuk meningkatkan, untuk pengelolaan hotel terhadap pelaksanaan CHSE ini tentunya ada jaminan produk dan pelayanan yang bersih, sehat, aman, serta ramah lingkungan selama menginap di hotel yang sudah dikelola atau yang sedang dijalankan. Setelah itu, mencegah terjadinya penularan COVID-19 di hotel, serta menjaga reputasi dan kredibilitas hotel itu sendiri. Apakah sudah cukup penjelasannya, Safira? Cukup, Sylvie. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Jayanti Mandasari, izin bertanya. Ya, silakan. Apa yang harus disiapkan hotel untuk melaksanakan panduan tersebut? Terima kasih. Oke, baik, saya catat dulu. Saya izin menjawab dari pertanyaan dari Jayanti Mandasari terkait apa yang harus dipersiapkan hotel untuk melaksanakan panduannya. Mungkin yang pertama itu kita harus melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang lebih mengacu pada panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan yang ada di hotel tersebut, serta protokol kesehatan dan ketentuan lainnya yang harus ditetapkan, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pemerintah daerah dan satuan tugas COVID daerah tersebut. Selain itu, karyawan juga harus terlatih dalam memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan SOP yang berlaku di hotel tersebut. Dan yang ketiga itu mungkin ada fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait yang berhubungan dengan kebersihan maupun kesehatan dan kelestarian lingkungan di lingkungan tersebut.
Dan kemudian terakhir itu informasi yang tertulis bagi tamu dan pihak lain yang beraktivitas di hotel tersebut yang berkaitan dengan SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan yang berlaku di hotel tersebut. Apa mungkin jawaban telah sesuai dengan apa yang diinginkan? Ya sudah, terima kasih Saudara Catur Anugrah. Baik, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih untuk para hadirin yang telah hadir dalam Zoom kali ini. Kalau gitu langsung saja saya tutup untuk Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.